Baik, tentunya dari sisi ini, dari sisi ta'yinnya, kejelasannya tadi dibagi menjadi dua, ada nakirah, ada ma'rifah. Kemudian kita akan belajar di sini tentang macam-macam isim ma'rifah. Sehingga nanti kalau kita menemukan salah satu dari kelompok isim ini, dia dikategorikan sebagai kelompok isim ma'rifah. Berarti kalau tidak masuk kategori ini ya, berarti secara umum dia ya nakirah. Baik. Kelompok isim ma'rifah yang pertama adalah domir. Domir itu kata ganti orang. Contohnya misalnya huwa. Huwa itu artinya dia. Anta, kamu. Ana, artinya aku atau saya. Ini semuanya termasuk kata ganti orang. Domir. Ini dimasukkan ke dalam kelompok isim ma'rifah. Kemudian kelompok yang kedua adalah isim isyarah. Isim isyarah itu kata penunjuk. Contohnya hadza, ini. Ya. Kemudian dzalika, itu. Nah, dalam bahasa kita kan ini itu juga termasuk kelompok kata penunjuk. Nah, kata penunjuk atau isim isyarah ini dikelompokkan ke dalam kelompok isim ma'rifah. Kemudian kelompok yang ketiga adalah isim mausul. Isim mausul itu kata sambung. Kata sambung. Contohnya misalnya alladzi. Alladzi itu artinya yang. Yang. Akan tetapi dia digunakan untuk bentuk tunggal ya. Yang. Untuk menyambung. Kemudian alladzina. Ini artinya juga yang pula ya. Tapi dia untuk bentuk yang jamak. Nanti insya Allah kita akan perluas pembahasan tentang ini. Baik. Kemudian kelompok yang keempat adalah alam. Alam itu nama orang. Jadi nama orang dia dikategorikan sebagai kelompok isim ma'rifah. Contohnya misalnya Umar. Umar nama orang ya. Muhammad. Kemudian siapa lagi? Khadijah. Nah ini semuanya termasuk nama orang. Sehingga dimasukkan ke dalam kelompok isim ma'rifah. Kemudian kelompok yang kelima adalah isim yang ada alif dan lamnya. Isim yang ada alif dan lam. Contohnya misalnya al-baitu. Artinya rumah itu. Jadi asalnya al-baitu dia adalah baitun. Nah, baitun ini kita artikan sebuah rumah. Kemudian rumah yang mana? Oh, untuk lebih memperjelas maka kita kasih alif lam. Al-baitu artinya apa? Rumah itu. Jadi alif lam di sini merupakan tanda dari kelompok isim ma'rifah. Ingat ya bahwasanya tanwin sama alif lam ini nggak pernah ketemu. Jadi dia nggak pernah klop untuk bisa ketemu. Ya, boleh pilih dia ditanwin atau pakai alif lam. Kalau pakai alif lam dia kelompok isim ma'rifah. Baik, kemudian contoh yang lain al-misbahu artinya lampu atau lentera ya, lentera. Dia juga pakai alif lam. Berarti dia termasuk kelompok isim ma'rifah. Contoh yang lain al-masjidu ya, masjid itu ya, dia juga pakai alif lam. Intinya apa? Isim-isim yang dia pakai alif lam dia dikategorikan sebagai isim ma'rifah. Kemudian yang terakhir dari kelompok isim ma'rifah adalah isim yang disandarkan pada isim ma'rifah yang lain. Kita kan pada awal kita telah membahas 5 kelompok ya, tadi telah kita sebutkan 5 kelompok dari isim ma'rifah. Di sana ada dhamir, isim isyarah, isim mausul, alam, isim yang ada alif lam. Nah, kelompok yang keenam ini kalau ada suatu isim dia disandarkan pada salah satu dari kelompok-kelompok isim ma'rifah tadi, maka isim ini ikut-ikutan jadi apa? Ma'rifah. Kita kan telah mengenal adanya susunan idhofah ya. Jadi suatu isim apabila dia sebagai mudhaf disandarkan pada isim yang lain, yang isim tersebut ternyata ma'rifah ya, mudhaf ilaihnya ma'rifah, maka mudhafnya ikut-ikutan jadi ma'rifah. Contohnya Kitabu Muhammadin. Ingat, kitab dia disandarkan pada Muhammad. Muhammad isim ma'rifah, termasuk kelompok nama orang. Maka kitab juga ikut-ikutan jadi isim ma'rifah. Kemudian contoh yang lain, sahibul baiti artinya tuan rumah.
Sahib, ya, sahibu di sini termasuk kelompok isim ma'rifah. Kenapa dia dikatakan isim ma'rifah? Karena kita lihat, ya, isim yang disandarinya apa? Al-bait. Al-bait ini termasuk kelompok isim ma'rifah. Tandanya apa? Dengan alif lam. Maka sahib dia termasuk kelompok isim ma'rifah.